Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat level 2. Anak-anak hebat yang soleh dan solehah level 2. Gimana nih kabarnya? Sehat ya? Ya, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Masih semangat kan belajarnya? Harus semangat, tetap semangat, terus semangat. Oke? Kembali lagi dengan Ustazah Isti di sini. Dan pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi tematik 2, subtema 2, pembelajaran 6. Sebelum memulainya, kita awali dulu yuk dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Kita simak. Beni dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Nah, kalian lihat di sana ada kolom huruf dan juga ada tabel. Kita nanti akan mencari 5 nama benda pada kolom huruf. Kemudian setelah kita menemukannya, tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut, pada kolom tabel sebelah kanan. Oke? Sudah siap ya? Kita mulai, kita cari apa saja nama-nama benda tersebut yang ada dalam kolom huruf. Yang pertama adalah, coba yang paling atas. Iya, sapu, pinter. Kemudian kita ke bawah, sebelah kanan, lihat apa itu? Ya, air. Kemudian ke kiri ada meja. Setelah itu ke bawah sebelah kiri. Ya, udara. Kemudian ke bawah lagi di tengah-tengah yang biasa untuk mainan anak perempuan. Ya, pintar sekali, boneka. Nah, sudah ketemu ya kelima nama benda pada kolom huruf. Sekarang kita tuliskan benda-benda tersebut pada tabel sebelah kanan. Tadi yang pertama ada sapu, kemudian air, meja, udara, terakhir boneka. Sekarang kita lihat. Yang pertama adalah sapu. Kira-kira wujud sapu apa ya? Apakah termasuk cair, padat, ataukah gas? Iya, tepat sekali. Wujud sapu adalah padat. Terus, kegunaannya apa coba? Ya, kegunaan dari sapu adalah untuk membersihkan lantai atau untuk menyapu lantai. Nanti nomor 2 sampai nomor 5 kalian lanjutkan sendiri ya untuk wujud dan kegunaan dari benda-benda yang telah kalian temukan pada kolom huruf. Kita lihat ada percakapan antara Beni dan juga ibunya. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Ya, benar. Jadi, menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Ya, benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, itu dia tadi percakapan antara Beni dan juga ibunya. Ada pertanyaan nih. Apa isi teks percakapan di atas? Coba isinya apa? Ya, isinya adalah antara Beni dan juga ibunya membahas tentang aturan, membahas tentang manfaat dari aturan. Pintar sekali. Kemudian ada pertanyaan lagi. Mengapa kita perlu mematuhi aturan? Coba kenapa? Ya, kenapa kita perlu mematuhi aturan? Supaya hidup
Supaya hidup menjadi teratur dan juga untuk melatih bersikap disiplin. Pinter sekali ya. Sekarang kita lihat ya, perhatikan gambar kegiatan di bawah ini. Kalian perhatikan ada 4 gambar, yaitu gambar A, gambar B, dan juga gambar C dan D. Yang gambar A itu ada seorang anak bermain sepeda tapi mengendarainya itu kencang sekali. Kemudian yang B ada seorang anak, dia makan tapi membuang sampahnya sembarangan, padahal di sampingnya itu ada tong sampah. Kemudian yang gambar C ada seorang anak perempuan sedang membantu ibunya memasak. Yang gambar D itu ada seorang anak yang sedang merapikan tempat tidurnya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian mengemukakan pendapat kalian bagaimana tentang gambar-gambar yang ada di sana. Kita lihat ya, sebagai contohnya adalah gambar A. Pendapatku tentang gambar A. Tidak baik dilakukan karena mengendarai sepeda dengan kencang dan itu berbahaya tuh. Jadi ketika kalian bersepeda itu tidak boleh ngebut atau kencang-kencang karena berbahaya. Berbahayanya apa? Nanti kalian bisa terjatuh, kalian bisa menabrak seseorang ya. Jadi mengendarai sepedanya harus pelan-pelan. Ya, nanti untuk gambar B, C, dan D kalian lanjutkan sendiri ya. Ya, dari keempat gambar tersebut, manakah yang termasuk sikap yang mematuhi aturan? Coba kira-kira mana ya dari keempat gambar tersebut sikap yang mematuhi aturan? Iya, pintar sekali, yaitu gambar C dan D, karena mereka berbuat baik, yaitu yang C membantu orang tua dan yang D adalah merapikan tempat tidur. Ada pertanyaan lagi, sikap manakah yang tidak mematuhi aturan? Ya, otomatis yang pada gambar A dan B, karena gambar A ada seorang anak yang mengendarai sepeda dengan kencang dan gambar B dia membuang sampah sembarangan padahal di sampingnya ada tempat sampah. Ya, itu adalah tentang aturan. Jadi, manfaat mematuhi aturan yang pertama adalah hidup menjadi teratur. Yang kedua, hidup menjadi tertib. Yang ketiga, hidup menjadi disiplin. Kemudian yang keempat, lingkungan menjadi bersih. Kemudian, akibat jika kita tidak mematuhi aturan, itu yang pertama, hidup menjadi tidak teratur. Kemudian, mendapatkan sanksi ataupun hukuman, lalu tidak disukai orang, dan lingkungan kurang bersih dan rapi. Itulah tadi manfaat ketika kita mematuhi aturan dan akibatnya ketika kita tidak mematuhi aturan. Ya, kita lanjutkan ke matematika soal cerita perkalian. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan? Coba kira-kira berapa? Kita lihat ya penyelesaiannya. Banyak dus itu ada 3. Kemudian banyak dus ini kita posisikan sebagai wadah ya. Kemudian setiap dus berisi 8 buku. Ingat ya bahwa perkalian adalah wadah dikali isi. Kita hitung ya, banyak buku yang dirapikan Benny adalah tadi perkalian adalah wadah dikali isi. Wadahnya ada berapa? Ya, wadahnya ada 3. Jadi 3 dikali isinya ada berapa masing-masing dus? Ya, 8.
3 dikali 8 sama dengan 24. Pintar. Jadi, banyak buku yang dirapikan Beni adalah 24 buku. Sudah paham belum? Kalau belum paham, kita lanjut ke contoh berikutnya. Paman memanen buah mangga di kebun. Lalu, hasil panennya dimasukkan ke dalam 7 keranjang. Setiap keranjang berisi 6 buah mangga. Berapa banyak buah mangga yang dipanen paman? Berapa ya kira-kira? Ya, banyak keranjang tadi ada berapa? Ya, ada 7. Ini kita tempatkan sebagai wadah ya, atau tempat. Kemudian, setiap keranjang berisi 6 buah. Nah, ini berarti setiap keranjang berisi 6 buah ini sebagai isinya. Banyak buah mangga yang dipanen paman adalah, ingat ya, perkalian adalah wadah dikali isi. Tadi wadahnya ada berapa? Ya, ada 7. Kali masing-masing keranjangnya berisi ya 6. Sama dengan 42. Jadi, banyak mangga yang dipanen paman adalah 42. Ya, sudah paham kan sekarang? Demikian tadi penjelasan dari Ustazah. Semoga kalian paham ya semuanya. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.